Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Karuniawan, stambuk F11120280. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen risiko proyek, tujuan manajemen risiko proyek, serta kerangka acuan atau tahapannya. Langsung saya share screen saja ya materinya. Materi ringkasan yang telah saya buat. Ya. Sini ada definisi. Yang pertama ada definisi manajemen risiko proyek. Pengertian, risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko mungkin terjadi oleh satu atau lebih penyebab dan memberikan satu atau lebih dampak. Dalam lingkup proyek, risiko bisa terjadi pada salah satu atau beberapa tahapan proyek yang berdampak pada waktu, biaya, ruang lingkup, atau mutu. Risiko merupakan sebuah ketidakpastian memberikan dampak positif atau negatif memiliki sebab akibat. Jadi, manajemen risiko proyek itu adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Yang kedua, ada tujuan manajemen risiko proyek. Tujuannya ialah untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Yang ketiga, ada kerangka acuan atau tahapan manajemen risiko proyek. Tahapan prosesnya ada satu, perencanaan manajemen risiko. Dua, identifikasi risiko. Tiga, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Empat, perencanaan tindak penanganan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pengendalian dan monitoring risiko. Saya akan menjelaskan bagian perencanaan manajemen risiko dulu ya. Proses perencanaan manajemen risiko sendiri itu dia proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Kemudian menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko. Kemudian menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Kemudian ada input dan output. Inputnya faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek. Outputnya metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan terakhir definisi peluang dan dampak risiko. Bagian kedua yang menjelaskan bagian identifikasi risiko. Identifikasi risiko sendiri ialah menentukan risiko-risiko yang mempengaruhi proyek dan mendokumentasikan karakteristiknya. Peserta yang terlibat satu, manajemen proyek, anggota tim proyek, anggota manajemen risiko, ahli teknis di luar tim proyek, customer and user, dan yang terakhir ahli manajemen risiko. Kemudian ada input dan outputnya juga. Inputnya ialah satu, yang pertama, faktor lingkungan, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Outputnya ada daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan terakhir kategori risiko terkini. Kemudian yang ketiga, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Analisis risiko kualitatif adalah menilai prioritas risiko teridentifikasi menggunakan peluang terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan proyek bila risiko itu terjadi. Menilai faktor-faktor lain seperti kerangka waktu dan toleransi, risiko dari kendala biaya, jadwal, ruang lingkup, dan mutu. Inputnya aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko, daftar risiko, dan outputnya daftar risiko terkini. Kemudian analisis risiko kuantitatif dikerjakan berdasarkan risiko yang diprioritaskan oleh proses analisis risiko kualitatif. Proses menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan pohon keputusan untuk menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, mengidentifikasi resiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap
keseluruhan risiko proyek, mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai, menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasti. Inputnya, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen resiko, daftar resiko dengan rencana manajemen proyek. Outputnya, daftar resiko terkini, analisis probabilitas proyek, peluang untuk mencapai tujuan, waktu, dan biaya. Kemudian yang terakhir, daftar prioritas resiko terkuantifikasi. Kemudian yang ke bagian perencanaan tindak penanganan. Ialah proses mengembangkan pilihan dan menentukan tindakan untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek Ini mengikuti analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Inputnya rencana manajemen risiko dan daftar risiko. Outputnya daftar risiko terkini, rencana manajemen proyek terbaru, kesepakatan kontrak terkait risiko. Kemudian pengendalian dan monitoring risiko. Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan risiko-risiko yang baru. Muncul, melacak risiko teridentifikasi, menganalisis ulang risiko sekarang. Memonitor kondisi pemicu terencana, kontingensi, memonitor sisa risiko, dan mereview pelaksanaan respon risiko saat mengevaluasi keefektifannya. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid, risiko sebagaimana telah dinilai berubah dari sebelumnya. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti, cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai risiko proyek. Inputnya rencana manajemen risiko, daftar risiko, daftar perubahan yang disetujui, informasi kinerja proyek, laporan kinerja. Outputnya daftar risiko terkini, daftar perubahan, akhir penanganan yang disepakati, aksi pencegahan yang disepakati, rencana manajemen proyek terkini. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai dasar-dasar mengenai manajemen risiko proyek. Ada definisi, tujuan, kemudian acuan atau tahapan manajemen risiko proyek itu sendiri. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Kalau mohon maaf kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kasih mati ya. Terima kasih.